Jadi hari ini kita akan membahas juga tentang sedikit tentang Korea dan ada apa sih di Korea gitu. Sebenarnya pasti udah banyak yang tahu ya tentang Korea dan budayanya karena emang booming banget gitu. Tapi hari ini kita juga akan membahas gimana sih biar kita bisa mencapai impian kita di Korea gitu. Oke, silahkan Ika. Ya, jadi di sini kita akan membahas apa? Kita akan perkenalan dulu, lalu alasan kenapa sih memilih untuk belajar bahasa bahasa Korea? Lalu bagaimana sih cara belajar yang efektif? Lalu hadapannya apa sih setelah mempelajari bahasa Korea ini? Ya, sekarang kita kedatangan teman kita nih dari SMA Pradita Dirgantara, yaitu Tara. Nah, Tara ini merupakan siswa di SMA Pradita Dirgantara yang menyukai seni bahasa. Tara ini juga suka menulis cerita dan mempelajari bahasa asing. Cita-citanya adalah menjadi seorang dokter gigi atau duta besar dan ingin berkuliah di Jepang. Nah, Tara ini mampu berbahasa Indonesia, Inggris, dan Korea. Nah, Tara ini selama di SMP-nya menjadi anggota OSIS, mengikuti program akselerasi, menjadi anggota ROHIS, dan menyelenggarakan event agama, serta mengikuti ensemble musik. Nah, halo Kak Tara, boleh perkenalan dulu? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Sabina Bintara atau bisa dipanggil Tara. Aku dari SMA Pradita Dirgantara dan sekarang duduk di kelas 10. Oke, yang selanjutnya ada alasan kenapa kita belajar bahasa Korea ya, terkhususnya alasannya menurut Kak Tara. Yang pertama ada mudah dipelajari, yang kedua ada sesuai dengan hobinya Kak Tara, dan yang ketiga banyak media untuk belajar bahasa Korea, yang keempat untuk memperbanyak bahasa, dan yang terakhir adalah karena tentunya rasa suka. Nah, dari Kak Tara nih bisa dijelasin kenapa kok bahasa Korea mudah dipelajari, terus emang nyambung sama hobi apa, terus seberapa banyak medianya, dan alasan-alasan yang lainnya. Oke, jadi yang pertama itu mudah dipelajari. Jujur aja aku udah pernah ngebandingin, misal dari tulisan aja, untuk bahasa Korea, Jepang, dan Cina itu yang paling mudah dipelajari adalah Korea, karena Korea ya bentuknya itu aja, nggak bakal berubah-berubah, dan uh, bentuknya ini sederhana, jadi kita tuh mudah belajarnya. Terus Korea ini nggak kayak bahasa Inggris yang banyak grammarnya, jadi tentu aja bakal lebih mudah dipahami dan diingat. Kita tinggal mempelajari satu bentuknya aja dan kosakata-kosakata lainnya gitu. Yang kedua adalah sesuai hobi. Jadi emang hobi aku ini nonton drama Korea sama aku juga suka K-pop. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu yang kalian emang passionnya atau yang kalian suka lakukan sehari-hari itu akan lebih mudah untuk dipelajari. Jadi kalian untuk belajar bahasa Korea itu nanti nggak perlu yang terlalu monoton. Kalian bisa belajar sambil melakukan hobi kalian gitu. Yang ketiga adalah banyak media untuk belajar. Karena teknologi itu udah maju banget, jadi kalian mau buka Instagram, buka YouTube, buka Play Store, semua itu menyediakan bahan pembelajaran nggak cuma untuk bahasa Korea, tapi bahasa lain juga. Jadi nggak ada alasan untuk kalian nggak mau belajar bahasa, karena udah banyak media-media yang menyediakan bahan belajar bahasa tersebut gitu. Yang keempat, memperbanyak bahasa. Jadi aku pribadi emang suka untuk belajar bahasa dan aku pengen memperbanyak bahasa yang aku kuasai. Yang kelima, yang terakhir itu rasa suka karena dilandasi rasa suka aku terhadap Korea. Jadi aku lebih tertarik untuk mempelajari bahasa tersebut. Gitu. Oke, jadi karena bahasa Korea itu mudah dipelajari, jadi cocok buat yang mau belajar bahasa asing ya. Terus juga nyambung sama beberapa hobi yang lagi booming sekarang kayak K-drama atau K-pop gitu kan, Kak? Iya, bener banget. Apalagi remaja sekarang itu
sedang menggandrungi segala yang berhubungan dengan Korea biasanya. Oke, terima kasih Kak Tara. Next slide. Jadi selanjutnya bagaimana atau apa yang harus dilakukan dalam belajar bahasa Korea? Yang pertama itu jangan dijadikan beban. Lalu selanjutnya itu jangan lihat dari durasi per hari, tapi lakukan dengan konsisten setiap hari. Lalu yang selanjutnya adalah belajar lewat subtitle drama dan lirik lagu. Lalu yang terakhir adalah membuat catatan. Nah, Tara bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai cara-cara ini? Iya, jadi ini 4 hal yang aku lakuin kalau untuk belajar bahasa Korea ya lebih tepatnya. Yang pertama itu jangan dijadikan beban, karena kita anggap aja bahasa Korea ini kalau kita padukan dengan pelajaran sekolah lainnya. Kalau kita merasakan itu sebagai beban, maka kita itu nggak bakal enjoy untuk belajarnya, dan kita jadi nggak semangat untuk belajar juga. Jadi belajar apapun itu jangan dijadikan beban. Yang kedua, bukan dilihat dari durasi per hari, tetapi lihat untuk konsisten. Misalnya kalian berniat nih pengen belajar bahasa Korea, tapi maunya seminggu itu cuma di 2 hari, hari Sabtu sama hari Minggu, tapi perharinya 2 jam gitu. Nah, aku pribadi nggak nyaranin itu, karena kadang kalian sendiri bisa nggak sesuai sama jadwal yang udah kalian tetapkan gitu. Jadi nanti kalian melanggar sendiri jadwal kalian. Jadi lebih baik kalian nggak usah lihat dari durasinya, tapi yang penting setiap hari kalian itu harus belajar ya minimal 5 menit lah gitu. Itu tuh udah cukup banget. Yang ketiga, belajar lewat subtitle drama dan lirik lagu. Jadi kalau misalnya kalian belajar bahasa Korea, kalian pastinya harus nonton dramanya dong, biar kalian jadi terbiasa untuk mendengarkan orang Korea asli yang berbicara. Terus juga kalian biasanya kalau belajar bahasa Korea suka juga nih sama lagunya. Jadi kalian kalau misal biasanya comeback, itu kalian lihat lirik lagunya sambil diterjemahkan. Jadi kalian tahu artinya juga, dan kalian bisa menyinkronkan antara terjemahan sama lirik aslinya gitu. Begitu juga dengan subtitle drama. Yang terakhir adalah membuat catatan. Jadi kalau misalnya kalian cuman belajar mendengarkan, nggak bikin catatan, itu menurut aku mudah hilang ilmunya tuh cepat lewat aja gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian bikin catatan, tangan kalian itu nyatet, dan otak kalian juga merekam apa yang kalian pelajari. Jadi nyambung gitu ya. Dan itu bakal membuat kalian lebih ingat dengan apa yang udah kalian pelajari. Gitu. Oke, jadi selain belajar lewat visual dan pendengaran, membuat catatan itu juga penting ya, Pak? Iya, benar banget. Oke, makasih. Selanjutnya, Pi. Oke, jadi di sini kita bakal bahas apa sih yang diharapkan dengan kita belajar di Korea. Jadi pertama-tama ada menjadi kepuasan tersendiri bagi diri sendiri, lalu memiliki kesempatan lebih besar untuk kuliah di negeri ginseng, lalu memiliki wawasan yang luas. Gimana nih, Tar? Mungkin bisa kamu jelasin dikit gitu. Ya, ini lebih tepatnya yang diharapkan dengan belajar bahasa Korea ya. Jadi yang pertama menjadi kepuasan tersendiri. Karena kalau aku pribadi sebenarnya masih harus banyak belajar, dan aku bukan yang expert gitu ya. Aku masih perjalanannya masih jauh gitu. Tetapi aku udah mulai merasakan kepuasannya tersendiri itu di saat aku itu bisa menonton drama tanpa subtitle. Jadi seenggaknya aku tuh paham apa yang dibicarakan oleh tokohnya, dan aku paham alur ceritanya gitu. Nah, selain kepuasan terhadap drama itu, kepuasan tersendiri adalah kalian tuh bisa merasakan bangga kalau kalian udah bisa mencapai titik tertentu gitu. Kalau saat ini kan sedang digandrungi itu K-pop gitu kan. Terus misal teman-teman kalian ini suka K-pop semua, tapi mereka nggak belajar bahasa Korea. Sementara kalian belajar bahasa Korea, kalian
kalau dengar lagu juga paham artinya. Nah, itu tuh pasti ada rasa bangga dengan diri kalian sendiri gitu. Terus yang kedua, memiliki kesempatan lebih besar untuk kuliah di negeri ginseng atau negara Korea ya. Nah, mungkin kalian yang pernah cari-cari informasi tentang beasiswa di Korea, itu ada beasiswa yang namanya KGSP dari pemerintah Korea. Nah, di beasiswa itu kalau kalian dapat, kalian S1 akan belajar selama 5 tahun. Yang 1 tahun pertama itu kalian harus belajar bahasa Korea. Nah, kalau kalian udah bisa bahasa Korea duluan dan udah sampai level tertentu, itu kalian bisa skip 1 tahun ini dan kalian jadi langsung kuliah aja gitu. Dan per bulannya kalian bakal mendapat uang tambahan karena kalian nggak perlu buang uang untuk les bahasa Korea di sana. Terus yang terakhir adalah wawasan luas. Menurut aku emang udah jelas kalau kita belajar suatu bahasa baru, kita menambah wawasan kita karena kita selain belajar bahasanya, kita juga mempelajari apa aja sih yang ada di negara tersebut dan kita juga bisa membaca berita-berita dengan bahasa tersebut gitu. Jadi otomatis wawasan kita akan luas gitu. Oke, terima kasih Tara atas penjelasannya. Jadi intinya itu gitu ya, jadi mendapat kepuasan tersendiri, terus memiliki kesempatan yang lebih besar, terutama di negara Korea, mau itu pendidikan maupun dan apa yang lain-lain. Setelah itu ada juga wawasan yang luas, gitu. Jadi banyak banget manfaat belajar bahasa Korea. Belajar bahasa asing itu sendiri juga membuka pintu ke informasi yang jauh lebih banyak dan bisa ngedorong kita buat ngelihat dunia luar gitu. Oke, sepertinya itu aja. Silahkan lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, ini ada quotes dari Kak Tara nih. Semangat dan tetap konsisten untuk menjalani apa yang sudah kamu mulai. Nah, ini kira-kira dapat dari mana nih atau gimana ditemukannya quotes ini? Ini sebenarnya berdasarkan pengalaman aku sendiri karena aku dulu belajar Korea itu nggak niat gitu, jadi aku belajarnya setengah-setengah, belajar terus gak belajar terus pas lagi suka lagi belajar lagi gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi dengan kalian, jadi aku sarankan kalian semua kalau memulai sesuatu itu kalian harus konsisten sampai kalian benar-benar tuntas dengan hal tersebut gitu. Nggak cuma untuk belajar bahasa Korea, tapi juga dengan kehidupan kita sehari-hari seperti aku udah memulai nih, aku masuk SMA, maka aku juga harus bisa mengakhiri studi aku di SMA gitu. Jadi emang kita tuh harus konsisten untuk melakukan semuanya. Gitu. Inspiratif sekali ya. Jadi intinya selesaikan apapun yang telah kamu mulai gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya ada Q&A session. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menulis di room chat. Terima kasih. Oke, kita tunggu dulu ya pertanyaannya. Oke, Tara, aku mau tanya dong, kira-kira ada nggak sih cara, sebentar. Kan biasanya kan kalau kita mempelajari sesuatu, apalagi bahasa, itu kan prosesnya panjang dan lumayan lama biasanya ya, butuh proses gitu. Apa sih yang bikin kamu tetap semangat buat terus melakukan itu gitu, mempelajari itu? Ada nggak? Oke, jadi yang pertama kalau kalian belajar bahasa, kalau itu bahasanya ada tulisannya sendiri, yang dipelajari pertama itu menurut aku harus tulisan dulu biar kalian bisa membaca bahasa-bahasanya, kayak kosakatanya dan lain-lain. Terus kalau apa tadi yang untuk bertahan itu ya, itu karena sesuai dengan hobi aja sih. Jadi karena aku emang suka nonton drama, suka K-pop, jadi nggak ada alasan untuk aku jadi nggak suka bahasa Korea kan. Sebenarnya jangan dipatokin sama
sama drama Korea dan K-pop karena aku yakin suatu saat ada masanya kita tuh udah bosen sama itu, kita udah gak suka K-pop lagi, dan kalau kalian mematok, maksudnya menjadi tumpuannya itu belajar karena itu, nanti kalian nggak belajar bahasa Korea lagi dong. Jadi kalau bisa belajar bahasa itu karena emang kalian ingin bisa menguasai bahasa itu, bukan dengan alasan lain. Gitu. Oke, keren banget. Makasih Kak Tara atas jawabannya. Oke, kita selanjutnya menunggu pertanyaan yang lain lagi ya. Oke, Tara ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira apa sih hal yang paling susah kalau mempelajari bahasa Korea? Kamu menemukan kesulitan itu nggak? Gimana kesulitan belajar bahasa Korea? Ya, kayak apa sih kesusahan yang kamu temui gitu? Ada nggak? Oh, kalau kesusahan itu apa ya? Sebenarnya pernah ada sih, cuma kayak gitu kan bisa dilalui gitu. Terus sebenarnya yang susah itu ngumpulin niat karena kadang kita belajar sesuatu tuh di awal-awal doang niatnya, nanti di tengah-tengah udah males terus akhirnya berhenti. Harusnya jangan kayak gitu. Dan aku mengalami itu dan sekarang aku udah berusaha apa ya? Berusaha konsisten untuk belajar gitu. Oke, makasih Tara atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi. Halo Kak, izin bertanya, Kakak udah berapa lama belajarnya dan bagaimana cara agar belajar yang menurut Kakak itu paling efektif? Kalau udah berapa lama belajarnya, sebenarnya aku udah mulai belajar Hangulnya aja dari kelas 6 SD sih. Cuman aku emang bukan belajar yang formal atau yang ini, yang apa, intensif itu enggak. Jadi aku pas lagi suka ya aku belajar, dan aku belajarnya kayak sedikit-sedikit dan sesempatnya, bukan yang tiap hari gitu. Karena maklum lah ya, masih anak kecil, masih apa, mikir itu tuh bukan sesuatu yang harus diperjuangkan gitu. Jadi dari kelas 6 SD berarti ya 2018, dari 2018 gitu. Terus cara yang efektif itu sebenarnya yang efektif tergantung diri masing-masing. Kalian cara belajarnya itu yang enak gimana? Kalau aku pribadi sukanya itu belajar lewat menonton sesuatu, melihat. Jadi aku lebih suka belajar lewat nonton drama aja. Jadi sekaligus gimana ya? Aku dengerin mereka ngomong, sekaligus otak aku tuh menyinkronkan dengan subtitlenya gitu. Dan jangan lupa untuk mempelajari kosakatanya juga. Gitu. Oke, makasih Kak Tara atas jawabannya. Ini ada lagi yang ingin bertanya dari Richard Gallery. Halo Kak, izin bertanya, cara agar cepat menghafal kosakata bahasa Korea gimana ya Kak? Untuk ini aku juga masih belajar sih. Aku jujur aja aku kayak dari 100% bahasa Korea aku baru bisa 20% gitu. Nah, kalau untuk menghafal kosakata, jadi yang dimulai pelajari itu tuh dari yang paling mudah-mudah dulu, kayak apa ya, untuk kayak perkenalan dan lain-lain itu yang wajib kalian pelajari di awal. Nah, untuk kosakata cepat menghafal, kalian bisa ambil sticky notes, terus habis itu kalian tulis. Ini kalau kalian udah bisa Hangul, langsung tulisnya pakai Hangul aja. Terus kalian di rumah, di kamar gitu, di sekitar kalian kan banyak benda, itu sticky notes-nya kalian tempel di benda itu. Jadi kalau kalian mau ngambil benda itu, kalian ngelihat kosakatanya, jadi kalian hafal juga dengan bahasa Korea dari benda tersebut gitu. Dan untuk kosakata-kosakata yang lain, yang untuk percakapan sehari-hari, itu kalian bisa belajar dari YouTube, dan kalian bisa juga ngeterjemahin lewat penerjemah Google gitu. Oke, makasih Intinya Kak banyak atas jawabannya. Ada lagi.
Oh iya, jadi intinya banyak latihan ya, Kak. Mm-mm. Ada lagi yang mau tanya, permisi izin bertanya, Kak. Hal apa yang harus kita lakukan untuk konsisten dalam belajar bahasa jika kita ada di lingkungan yang kurang mendukung? Lakukan untuk konsisten dalam belajar bahasa. Sebenarnya gimana ya, kalian nggak usah mendurasikan sesuatu. Yang penting kalian setiap hari harus belajar gitu. Jadi pokoknya kalau kalian udah niat, kalian pasti akan melakukan hal tersebut. Mau gimana pun caranya. Yang penting harus setiap hari. Dan sekarang aku yakin kalian juga pasti punya HP kan. Kalian bisa download aplikasi atau e-book di HP kalian dan kalian bisa belajar itu secara otodidak. Em, di lingkungan yang kurang mendukung tuh maksudnya gimana ya? Apa orang tuanya nggak mendukung atau gimana? Kalau untuk hal tersebut sebenarnya kalian tetap harus mempertahankan apa yang kalian inginkan gitu. Jadi jangan biarin orang lain itu mempengaruhi apa yang kamu ingin lakukan. Selama hal tersebut itu masih dalam lingkup positif ya. Jadi kalian kan belajar bahasa Korea ini tujuannya untuk hal yang baik dan nggak ada niatan buruk sama sekali kan. Jadi kenapa nggak dicoba gitu? Udah sih gitu aja. Oke, makasih atas jawabannya. Jadi intinya tuh punyalah tekad gitu ya, Kak. Iya, benar, Kak. Gitu. Oke. Oke, sepertinya kita tunggu dulu beberapa menit jika ada pertanyaan lagi. Oh iya, aku mau tanya dong, kalau misalnya kan kamu bilang kamu suka gitu bahasa Korea gitu dan musiknya dan dramanya, kamu tuh drama favorit kamu apa? Bolehlah kita Oh, santai-santai sedikit di sini. aneh. Drama favorit aku. Pertama kali aku itu nonton Gumiho, atau Gumiho nggak? Gumiho tuh udah keluaran tahun berapa ya, lama banget. Pokoknya pas aku masih SD kelas berapa ya. Dan itu aku nontonnya bareng kakakku, jadi adegan-adegan yang tidak pantas langsung dia skip gitu. Nah, terus kalau untuk sekarang sih yang jadi favorit aku Startup sama um, Penthouse. The Penthouse. Tahu kan? Biasanya pecinta drama harusnya tahu sih itu lagi apa ya, lagi hot-hotnya, lagi booming banget. Bahkan mamaku pun nonton. Karena aku racuni untuk menonton. Itu sih. Oke, kalau misalnya K-pop gimana nih, Kak? K-pop, aku sekarang udah nggak terlalu ngikutin K-pop karena apa ya? Aku cuma suka lagunya kayak cuma beberapa gitu, bukan yang ngestan EXO, ngestan BTS gitu-gitu enggak. Tapi dulu aku pas SD sukanya EXO, terus sekarang udah enggak lagi sih gitu. Tapi asik loh kalau misalnya kalian suka K-pop terus kalian gabung di grupnya, itu tuh kayak benar-benar kalian dengan orang yang nggak dikenal tapi kalian bisa satu frekuensi, jadi teman kalian tuh jadi makin banyak dan biasanya anak-anak K-pop itu tuh asik-asik gitu. Oke, selain itu juga menambah pengetahuan bahasa gitu ya tentunya. Iya. Oke, ada lagi nih pertanyaan dari aku. Kalau menurut Tara, ada nggak sih dari entertainment Korea yang lagi booming ini yang bisa kita lakukan di Indonesia untuk masa depan gitu? Dan apakah kamu ada rencana untuk mungkin mencoba sesuatu seperti itu gitu? Bukan jadi trainee, maksudnya kayak kayak mengembangkan industri itu di Indonesia gitu, tapi ala Indonesia gitu. Oh, jadi maksudnya entertainment yang lagi booming gitu ya. Sekarang yang lagi booming tuh Iya.
kalau di Indonesia sendiri biasanya secret number gak sih? Karena ada apa namanya? Ada anggotanya yang dari Indonesia gitu. Fine Entertainment. Tapi kalau menurutku yang sekarang paling booming itu SM Entertainment karena ada yang baru apa debut kan, ada yang baru yaitu namanya aespa. Tapi aku sendiri belum dengerin lagunya, cuman katanya sih bagus banget dan emang langsung seterkenal itu. Jadi emang industri Korea tuh sekarang lagi masa-masa jayanya gitu. Dan kalau aku pribadi nggak ada rencana apa-apa sih, misalnya kayak mengembangkan industri tersebut versi Indonesianya gitu, kayak ada boy band atau girl band dari Indonesia gitu. Kan dulu pernah ada acaranya kan, yang The Next, apa sih, boy band, girl band gitu. Tapi aku sendiri kayak merasa Indonesia tuh kurang cocok untuk hal seperti itu gitu. Lebih cocoknya untuk lagu-lagu yang kayak biasa aja, kayak yang Dedi Raisa, kayak Tulus gitu. Itu sih pendapat aku. Oke, makasih. Oke, makasih Tara. Oke, sebentar. Oke. Nggak terasa udah mau jam 12 aja. Sepertinya seminar kali ini akan kami tutup. Terima kasih atas para pembicara dan juga audiens yang sudah mengikuti seminar kali ini. Untuk Tara atau Kak Ardi, ada yang mau disampaikan ke para audiens kira-kira sebelum kita akhiri meet ini? Ya, kalau dari aku sih tetap kejar terus impian kalian. Jadi kayak jangan menyerah kalau misalnya emang udah ada tujuannya, jangan menyerah sampai kapanpun. Terus habis itu juga jangan lupa ingat tadi keingintahuan itu harus selalu ada ya di diri kalian. Oke, mantap banget Kak sarannya. Kalau dari Tara gimana? Kalau dari aku tetap semangat belajar dan konsisten untuk melakukan hal-hal yang menurut kalian positif. Wih, oke, keren. Oke, sepertinya itu aja Smart Seminar kali ini dan juga merupakan penutupan dari Month of Welcome-nya Lingguira. Terima kasih.